صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله نداء. أشرقت شمس الكمال بك يا باهي الجمال جل من سواك حقا دائما للخير سعى. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر ما دعا لله نداء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم. Telah orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai dan yang saya hormati, khususnya Habib Muhammad Bifaqi, keluarga Kiai Wahab dan para kiai yang lain. Saya tidak tahu satu persatu nama-namanya, jadi walaupun minkum katsir apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, bapak-bapak mungkin ada dari Forkominda atau yang mewakilinya, bapak dari Agama dan Ramil, Bapak Polsek serta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka Khol Imam Syahidi radhiyallahu taala anhu. Hadirin alhamdulillah rahimakumullah. Begitu pentingnya tentang Khol. Allah itu tidak harus ulama-ulama besar saja. Yang namanya Khol memperingati hari wafat atau matinya sesepuh, ini sepuh, orang-orang yang tepat untuk kita jadikan contoh, lebih-lebih khususnya mengkholi kedua orang tua. Walaupun orang tua itu bukan tergolong atau kategori ulama, orang biasa, lebih-lebih ulama. Mengapa demikian? Karena khaul itu untuk memperingati jasa para beliau, perjuangan para beliau, perilaku para beliau. Sejauh mana kita memperingati, kalau mengkholi Syedi Syafil Qadir Jilani, Imam Syadili dan tokoh yang lain mungkin terlalu tinggi, itu pasti insyaallah. Tapi saya ambil mengkholi dari kedua orang tua itu,
orang tua kita perjuangannya dari belum punya apa-apa, rumah sendiri saja masih dompleng, masih nyewa dan lain-lain. Para beliau berusaha walaupun rumah itu gubuk-gubuk demi untuk anak istrinya, perjuangannya luar biasa. Setapak demi setapak, langkah demi langkah, memperjuangkan anak-anaknya supaya tidak lapar. Terkadang orang tua kita biar kita yang lapar, asal anak-anak kenyang. Biar kita yang susah, jangan sampai anak-anak kita susah. Pemikirannya untuk mendidik anak yang baik, anak yang soleh, menjadi program yang paling utama setiap orang tua, sekalipun orang itu tak bisa ngaji. Kita katakan bodoh. Tapi siapa orang yang tidak menginginkan anak-anaknya menjadi orang baik? Banting tulang. Saya kalau lihat dari sini pulang dari Pamekasan ke Surabaya malam hari, truk liwat, kendaraan kecil, dagangan sampai tengah malam dibuka. Belum yang di pegunungan. Yang di pegunungan saya lihat di daerah Jawa Barat khususnya, itu jam 1:30 malam sudah berduyun-duyun membawa dagangannya ke pasar. Saya pernah tanya, Bu, apa tidak ada waktu besok pagi yang lebih subuh enak? Iya, di sini pasarannya sebagian begitu malam. Apa ibu udah capek, nggak ingin tidur? Saya demi anak-anak saya. Itu kata sang itu, saya begini ini harapan penuh. Kelak ke depan adalah di pundak anak-anak saya. Begitu hebatnya perjuangan orang tua. Dan lain sebagainya, sebanyak lagi kalau saya terangkan tentang masalah jasa-jasa daripada orang tua. Yang para kiai pendahulu bagaimana merintis dakwah kepada umat, sampai dibikinkan lagu-lagu, syairan-syairan yang orang Jawa sesuai bahasa Jawa, yang Jawa Barat Sunda pakai Sunda, yang Madura pakai Madura, dikhususkan awam itu mengerti, bukan pandai, mengerti tata caranya sholat dan bab-bab urusan fikih yang kebutuhan sehari. Dari santri satu, dari desa ke desa, bekal sendiri, kekayaannya hanya sawah, tergantung kepada panen. Ada lagi yang bawa banyak wangi, tasbih dan lain sebagainya. Itu alat untuk dakwah belaka, supaya hatinya tidak tomak. Beliau berjalan, begitu perjuangannya sampai punya pesantren, berintis pesantren pertama kali, dibebaskan. Mau makan tidak makan diperhatikan para kiai pendahulu susu. Sehingga beberapa santrinya, pondoknya tidak semewah seperti sekarang, tapi hampir rata santrinya jadi luar biasa. Bahkan banyak yang min ahlil karam, para sesepuh pendahulu. Itu harapan setiap orang tua, yaitu punya orang tua dikabulkan oleh Allah Ta'ala menjadi ulama.
Setiap doanya orang tua luar biasa. Nah, ketika kita berziarah kepada sesepuh orang tua kita yang dikubur, apa yang kita lakukan? Ya doa, ya. Baca Yasin, tahlil, ya. Itu sih sudah biasa. Tapi pernah tidak kita berbicara di depan kubur mama atau ibu atau abah kita atau bapak kita? Apa yang dibicarakan? Pak, nah, panjenengan telah mundur, pulang dulu haritaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya belum bisa membahagiakanmu, Bapak. Saya belum sempat untuk membahagiakan karena situasi terjadi. Coba kita tanya pada diri sendiri ketika kita ziarah kedua orang tua. Sambil membayangkan jasa beliau kepada kita ini semua. Pernah berbuat apa untuk orang tua? Pernahkah kita membahagiakan kedua beliau itu? Kapan kita akan membahagiakan kepada ibu bapak? Itu yang sampai sekarang saya tanyakan kepada pribadi diri saya sendiri. Kalau ziarah kepada kedua orang tua, bagaimana cara membalasnya untuk jasa-jasa para beliau? Apa di antaranya? Harus kita kakak adik yang rukun, yang kompak, jangan sampai kakak adik pecah belah. Saling mengisi, saling membantu. Kayak apa kedua orang tua bunganya, senangnya di dalam bakar, dalam kuburnya masing-masing. Karena apa? Itulah yang ditunggu. Yang turun rahmah karena rukun, kompak, senang luar biasa. Tapi kalau yang muncul adawah, perpecahan, apa yang akan terjadi? Mari kita balik sebentar ke atas. Bapak-bapak kita, sesepuh kita dari para sultan, para adipati, bupati, tidak di Madura, tidak di Jawa Tengah, tidak di Jawa Barat. Berapa yang ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan? Pakai bambu runcing, ada yang pakai rencong, ada yang pakai lain-lainnya. Untuk apa? Sadar bahwa tanah air ini bagian daripada amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, untuk mengetahui bahwa suku bangsa ini untuk saling mengenal, mempunyai hak masing-masing dalam bangsa dan negaranya. Bukan saling mengenal untuk ketakwaannya saja, tapi mengenal hak asasi manusia. Sejauh mana kita perhatian kepada hak-hak asasi manusia bernegara kita saling menghormati, khususnya untuk Indonesia. Ini termasuk tanah air bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi 350 tahun kita dijajah. Para sesepuh kita tadian siang malam berjuang, satu sisi harus menyelamatkan akidah yang dibawa oleh wali Tis'ah dan para sesepuh terdahulu minal habaibna, menyelamatkan ala akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi harus berhadapan dengan Portugis. Tidak cukup dengan Portugis, berhadapan dengan Spanyol, Inggris. Gak lama datang lagi VOC. Kita berhadapan satu sisi untuk menyelamatkan akidah, satu sisi lagi untuk menyelamatkan bangsa ini supaya mendapatkan kemerdekaan. Sehingga berkibar kembali oleh jasa-jasa para sesepuh-sesepuh kita. Berkibar kembali apa? Sangsaka merah putih. Bukan sekadar bendera merah dan putih. Tapi di dalam merah putih ada 3 hal. Apa yang pertama? Kehormatan bangsa. Harga diri bangsa. Jati diri bangsa, itu yang ada dalam merah putih sekalipun tidak berhuruf. Jadi kita menghormati, menghargai, menjunjung tinggi merah putih. Kita menghormati bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa.
para pejuang, para pendahulu mempunyai kehormatan bangsa, kehormatan diri, harga diri selaku anak bangsa. Berjuang para beliau sampai berkibar. Pertanyaannya, kalau kita ziarah ke Taman Pahlawan, ke lain-lainnya, saya tanya sendiri, saya pernah berbuat apa meneruskan perjuangan para beliau? Apakah kita menjadi bangsa umat ini, kalau umat kita tidak ingin mengecewakan para kiai, para sesepuh, selalu kita pecah belah masalah kecil dibesar-besarkan, dikasih kita permainan supaya pikirannya tidak maju. Bagaimana memikirkan pondok pesantrennya bisa melahirkan fakultas perguruan tinggi, fakultas kedokteran, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Itulah yang dipikirkan. Ke depan, bagaimana ekonomi kita, pertanian kita. Bukan enteng untuk menghadapi ekonomi dan pertanian kita sekarang ini. Cukup kalau kita melihat perkembangan bagaimana di luar negeri yang luar biasa. Pasti sebagai anak bangsa atau umat ingin memajukan bangsa ini untuk ke depan. Tidak mengecewakan para beliau-beliau. Makanya kalau kita ziarah ke Taman Pahlawan juga sama, saya tanya, pernah berbuat apa dari beliau-beliau ini? Meneruskan perjuangannya atau tidak? Atau menjadi bangsa yang mudah dipecah belah? Bertepuk bangsa lain, oknum-oknum bangsa lain yang ingin Indonesia itu cerai-berai, bisa dipecah belah. Karena tahu Indonesia itu maju. Dalam ulamanya, dalam tokoh-tokoh yang lain. Tahun 900 Hijriah sudah melahirkan ulama besar di Masjidil Haram. Coba di dalam kitab Jami' Karamatul Auliya Yuthani, di situ tertera jelas Sayyidi Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Datang-datang disebutkan Al-Jawi. Tahun 900 Hijriah. Bangsa kita sudah melahirkan yang luar biasa. Dan banyak lagi kalau kita lihat bagaimana Sultan-Sultan Sumeneb pada waktu dulu, setelah Putri Koneng dan lain-lainnya, Bidar Saud, Togan Jimat, dan tokoh-tokoh yang lain, dan beberapa kerajaan-kerajaan besar seperti sebelum yang lain, seperti Erlangga, Syailendra, Majapahit, sampai ke daerah Jawa Barat, Pejajaran, Sriwijaya, daerah Palembang, Pulau Warman, daerah Kalimantan, Kutai. Orang-orang yang diperhitungkan begitu hebatnya bangsa Indonesia dan ulama-ulama Indonesia. Oknum-oknum bangsa lain ingin tahu apa Indonesia supaya tidak maju bagaimana. Pecahkan dari dalam, benturkan dari dalam supaya kita tidak bisa berpikir untuk Indonesia itu maju, untuk umat ini maju. Bikin fitnah, bikin hoax dan bikin sebagainya supaya kita selalu pecah belah, selalu suudon dan suudon dan suudon. Tujuan utamanya apa? Indonesia jangan sampai maju. Kalau kita ditanya pribadi saya, kira-kiranya kalau itu begitu bangsa ini pecah gimana? Tapi ridho tidak abadan ilah akhir saya tidak ridho kalau bangsanya akan dipecah belah. Umat ini akan dipecah belah. Apakah itu cara membalas para leluhur, para sesepuh-sesepuh kita, para pendahulu yang ikut andil besar, yang meneteskan darahnya, keringatnya untuk siapa? Ya untuk bangsa dan untuk umat ini. Kapan kita membuka sejarah-sejarah para beliau dari orang tua sampai para sesepuh? Makanya perlunya hall itu sekarang ini di sini supaya kita mau membuat sejarah, menjadi anak-anak santri, anak-anak murid tahu sejarah-sejarah sesepuh, orang sepuh Kaula TV. Kalau sudah begitu, insya Allah tidak mudah dipecah belah. Karena apa? Selalu ingat jasanya kesepuhan para pendahulu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad salatan amanan biha li ummati habibur rahman min al-mihnati wal imtihan.
ومن الفتنة هذا الزمان وبلاء في الدين وزوال الإيمان وجميع الأمراض ظاهرا وباطنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.